Bab 1161, Gadis Cantik. Di mana otakmu? Baiklah. Aku akan pergi mencari pria botak dulu. Saya tidak bisa membiarkan dia puas dengan dirinya sendiri. Yang mulia, Anda harus santai juga. Anda telah mengemas jadwal Anda terlalu ketat selama beberapa bulan ini. Dia memandang saat Sima Jinci pergi. Secara mengejutkan, Tang Wulin tidak memiliki keinginan untuk berkultivasi setelah cobaan hari ini. Dia keluar dari gimnasium dan sebuah pikiran tiba-tiba muncul di kepalanya. Dia memutar nomor di komunikator jiwanya. Yuxue, ikut aku ke Danau Dewa Laut. Oke. Sejak Long Yuxue menjadi ko-kapten unit naga darah. Tanggapannya singkat dan singkat. Long Yuxue mengendarai mobil jiwa ke pintu asosiasi pandai besi dan menjemput Tang Wulin yang menyamar. Mobil mulai. Dan mereka pergi dari Heaven Dow City. Mereka pergi di jalan raya dan langsung menuju ke lokasi asli Shrek City. Sejak kota Shrek hancur berkeping-keping, Federasi telah membangun beberapa jalan raya di sekitar Danau Dewa Laut. Mereka menghubungkan beberapa tempat penting, termasuk markas Spirit Pagoda. Jalan raya tempat Tang Wulin dan dia menuju pergi ke arah Pagoda Roh. Ayah, ini enak sekali. Kamu juga harus punya. Ayah, apakah aku terlihat cantik dalam hal ini? Suara Gu Yuena bergema di samping telinganya. Tang Wulin memandang ke markas Spirit Pagoda yang terlihat megah yang bisa dilihat dari jauh. Dia sejujurnya memiliki keinginan untuk pergi ke sana dan menemukan Gu Yuena. Setelah berbicara dengan Sima Jinci, dia lebih mengerti tentang Dewa Naga, Raja Naga Emas, dan Raja Naga Perak. Dia bisa melepaskan transformasi Dewa Naga ketika dia bersama Gu Yuena. Apa artinya ini? Dia memiliki kekuatan dan kemampuan fisik Raja Naga Emas sementara Gu Yuena memiliki kendali atas berbagai elemen. Dia telah memegang kendali atas mereka bahkan setelah menjadi Gu Yuena. Dia ingat tombak naga perak Naer. Semua ini menyiratkan bahwa Gu Yuena terhubung dengan Raja Naga Perak. Namun, mengapa dia sengaja menjaga jarak ketika keduanya jelas mewarisi bagian dari kekuatan Dewa Naga? Apakah Spirit Pagoda benar-benar kuat? Atau apakah dia tidak mau melepaskan posisi dan statusnya di Spirit Pagoda? Tidak. Gu Yuena bukan orang seperti itu. Dia pasti punya alasan sendiri. Tapi, Gu Yue, kenapa kamu tidak berbagi semuanya denganku? Tidak peduli apa itu. Kita dapat menghadapinya bersama. Saya bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Tidak peduli apa yang terjadi. Kita dapat menghadapinya bersama dan menanggungnya. Dengan Anda di sisiku, aku bisa menghadapi segalanya dengan lebih baik. Ekspresi kesakitan melintas di wajah Tang Wulin. Namun, itu tidak luput dari mata Long Yuxue yang jeli. Meskipun dia sedang mengemudi, sebenarnya, dia sudah bisa mengatakan bahwa Tang Wulin memiliki beberapa masalah akhir-akhir ini. Pasti ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua. Namun, sebagai wanita yang pintar, dia tidak mengajukan pertanyaan. Dia hanya menemaninya. Dia tidak pernah berpikir untuk mengambil keuntungan saat dia dalam kondisi pikiran yang rapuh. Namun, dia percaya bahwa semua orang punya hati. Dan waktu itu akan membuktikan segalanya. Tiba-tiba, tubuh Tang Wulin bergetar ketika dia secara naluriah duduk tegak dan dengan erat mengepalkan tinjunya. Seluruh orang itu mengeluarkan aura primordial. Semua warna mengering dari wajah Long Yuxue di bawah pengaruh aura yang menakutkan ini. Itu menakutkan. Apakah dia sekuat ini sekarang? Pandangan Tang Wulin sepertinya tertuju pada dunia luas di luar jendela. Perairannya jernih dan biru. Itu menyerupai safir raksasa dengan riak yang sepertinya memanjang selamanya. Itu sangat besar. Sangat besar. Luasnya seperti bekas kota Shrek. Tepinya berbentuk lengkung. Tidak ada penjaga atau tanaman di tepi sungai. Meskipun itu indah, itu masih kosong. Sebuah kota besar pernah berdiri di tempat ini. Itu adalah kota terbesar di benua itu. Di kota itu, ada akademi terbaik di benua itu. Gelar ini tidak berubah selama 20.000 tahun. Namun, hanya hamparan air yang tersisa dari mereka sekarang. Danau Dewa Laut. Apakah masih disebut Danau Dewa Laut tanpa Pulau Dewa Laut? Tanpa Akademi Shrek, itu hanya sebuah danau. Tidak peduli seberapa jelas itu. Itu hanya air danau biasa. Long Yuxue menenangkan auranya.
Mereka keluar dari jalan raya dan dia mengendarai mobil jiwa sampai ke sisi danau sebelum dia menginjak rem. Tepi danau itu ditumbuhi rumput liar. Tampaknya sedikit sunyi. Meskipun permukaan air yang luas dan tak terbatas itu terlihat sangat indah, ia masih kekurangan kehidupan. Dia merasa seolah-olah dia masih bisa mendengar suara sorakan dari siswa Akademi Shrek saat itu. Dia merasa seolah-olah dia masih bisa melihat blok pengajaran vintage yang menakjubkan. Air mata mengalir deras dari mata Tanggulin. Seperti kata pepatah, pria tidak menangis kecuali mereka sangat terluka. Setahun telah berlalu sejak dia terakhir mengunjungi tempat ini. Namun, Shrek tampak sangat berbeda sekarang. Dia tidak berani mengenang kembali pemandangan indah kota Shrek. Yang tersisa dari momen-momen indah hanyalah hamparan air. Akumulasi 20.000 tahun hancur. Begitu saja. Sebagai siswa Akademi Shrek dan pemimpin Shrek Seven Monster saat ini, rasa sakit yang dirasakan Tanggulin di dalam hatinya tak terbayangkan. Dia mengambil langkah besar ke depan dan melompat ke Danau Dewa Laut. Long Yuksue di sampingnya dikejutkan dengan lompatan. Dia buru-buru berteriak, "Jangan!" Sayangnya, dia sudah terlambat. Dengan badum, Tanggulin sudah terjun ke Danau Biru. Perairan Danau Dewa Laut itu sedingin es dan jernih. Ketika tubuhnya jatuh ke dalam air, ia segera merasakan elemen air dalam inderanya meningkat dalam kepadatan. Di sisi lain, elemen atribut lainnya telah menjadi encer. Danau Dewa Laut luas dan tak terbatas dalam indera rohaninya. Air danau itu sangat murni, tetapi mengandung beberapa energi aneh. Energi ini jatuh ke tubuh Tanggulin. Baginya, mereka tidak terlalu kuat, tapi dia jelas merasakan niat jahat di belakang mereka. Ini radiasi yang ditinggalkan oleh amunisi jiwa tetap peringkat 12. Tanggulin tidak tahu bagaimana amunisi jiwa tetap peringkat 12 dibuat. Satu-satunya hal yang dia ketahui tentang mereka adalah bahwa pada tingkat ini, senjata yang menakutkan seperti amunisi jiwa tetap peringkat 12 yang dapat membunuh dewa tidak sesederhana yang muncul. Upaya seluruh federasi hanya menghasilkan 3 amunisi seperti itu. Dan itu saja telah memberikan pukulan besar bagi vitalitas Federasi Douluo dan telah sangat mengurangi sumber daya yang tersedia. Bisa dibayangkan betapa banyak sumber daya telah dikeluarkan untuk membuat amunisi jiwa tetap peringkat 12 ini. Tanggulin tidak bisa merasakan sumber kehidupan di seluruh Danau Dewa Laut. Dia hanya mengerti sekarang bahwa ini adalah efek setelah ledakan besar yang ditinggalkan kemarin di Danau Dewa Laut. Radiasi yang tersisa dari amunisi Soul tetap peringkat God Killer telah menyebar ke seluruh Danau Dewa Laut. Dia berpendapat bahwa tidak ada kehidupan yang bisa ada di tempat yang dipenuhi radiasi. Dengan fisiknya, Tanggulin secara alami tidak takut radiasi tingkat seperti itu. Namun, tampaknya ada pasokan radiasi yang tak ada habisnya. Itu terus-menerus menyerang tubuhnya. Dan dia tidak punya pilihan selain memanfaatkan kekuatan jiwanya untuk melindungi dirinya terhadapnya. Dia berenang ke bawah. Semakin dekat dia ke dasar Sea God Lake, semakin kuat radiasi menjadi. Akhirnya menjadi begitu kuat sehingga merangsang tubuh Tanggulin sampai bersinar dengan lapisan cahaya keemasan yang menghalangi radiasi dari mencapai tubuhnya. Ini pasti salah satu alasan mengapa Federasi tidak mau membangun kembali Akademi Shrek. Meskipun Federasi tidak menyatakan daerah ini sebagai zona terlarang, masih mustahil bagi siapapun untuk melakukan apapun di air danau tak bernyawa ini. Dia berpendapat bahwa manusia akan cenderung jatuh sakit hanya dengan tinggal di sekitar Danau Dewa Laut ini. Tanggulin sudah mengerti bahwa dia harus menghadapi banyak masalah dalam proses membangun kembali Shrek. Namun, dia tidak berharap masalah di permukaan tidak menjadi satu-satunya yang dia khawatirkan. Jika dia ingin membangun kembali Shrek di lahan bekas kota Shrek, hal pertama yang harus dia lakukan adalah mengurus radiasi ini. Tepat ketika dia diam-diam merasakan radiasi dan siap untuk menyelidiki lebih jauh ke dalamnya, dunia spiritualnya tiba-tiba terganggu oleh gelombang kejut emosional yang kacau. Dia memutar tubuhnya dan dengan cepat membalik ke dalam air danau. Dia berenang dengan cepat dan segera melihat orang yang meminta bantuan. Long Yuksue berjuang mati-matian di Sea God Lake. Kepalanya terangkat ke atas dan ke bawah. Meskipun basis budidayanya tidak lemah, dia masih tidak bisa menghentikan dirinya dari gugup di air. Tanggulin mendorong ke air dan mencapai punggungnya dalam waktu singkat.
Dia mendukung ketiaknya dengan tangannya dan mengangkat tubuhnya keluar dari air. Apa yang kamu lakukan? Membunuh diri sendiri, kata Tang Wulin dengan ekspresi tak berdaya. Bajingan, kamu bertanya padaku. Kaulah yang mencoba bunuh diri. Long Yuksue menghirup udara. Sebagai orang yang hampir tenggelam, dia akhirnya lega karena bisa menghirup udara segar lagi. Ekspresi Tang Wulin dengan cepat berubah aneh. Jangan bilang kamu pikir aku mencoba menenggelamkan diri di danau ini. Long Yuksue balas. Bukan begitu. Anda menangis seperti bayi dan tiba-tiba Anda melompat ke danau. Katakan padaku jika itu sepertinya kamu tidak mencoba bunuh diri. Tang Wulin terdiam. Gadis cantik, di mana otakmu? Saya seorang jiwa suci 7 cincin. Bahkan jika kamu melemparku ke dalam air, aku tidak mungkin tenggelam. Adapun Anda, apa yang Anda lakukan di air? Anda berjuang seolah-olah Anda sedang tenggelam. Apakah Anda mencoba untuk mendapatkan perhatian saya? Bab 1162, tutup di tangan. Kamu, Long Yuksue tampak malu. Siapa yang mencoba menarik perhatianmu? Saya hanya tidak pandai menggunakan air. Dia menghabiskan hidupnya tumbuh di gunung dan tidak tahu cara berenang sama sekali. Ketika dia melihat Tang Wulin melompat ke danau dan tidak mendengar kabar darinya lagi, dia telah melupakan fakta sederhana ini. Dia sangat bingung sehingga dia melompat ke danau juga. Dia hanya ingat bahwa dia tidak bisa berenang ketika dia berada di danau. Itulah bagaimana dia ditemukan menggapai-gapai di dalamnya. Dia juga telah mencoba memanfaatkan kekuatan jiwanya untuk berjuang keluar dari danau, namun air bukanlah sesuatu yang padat. Dia banyak berjuang tetapi tidak bisa membebaskan diri. Dia telah menelan cukup banyak air juga. Semakin dia berjuang, semakin bingung dia menjadi. Tang Wulin tersenyum pahit. Bukankah kamu seorang master armor pertempuran 2 kata? Tidak bisakah kamu terbang dengan sayapmu saja? Long Yuksue tertegun. Dia benar. Dia bisa saja terbang keluar dari air. Saya khawatir tentang IQ Anda, rekan kapten saya yang terhormat. Tang Wulin melompat dengan ekspresi tak berdaya saat ia membawa Long Yuksue di tangannya. Mereka terbang keluar dari air dan mendarat di tepi sungai. Pakaian Long Yuksue basah kuyup dan menempel erat di tubuhnya, memperlihatkan sosoknya yang luwes dan anggun. Dia segera merasa malu. Jangan lihat aku. Berputar. Tang Wulin berbalik tanpa daya. Dia mulai merenungkan kondisi danau Dewa Laut di dalam hatinya. Jika dia ingin membuat panggilan keras untuk membangun kembali Akademi Shrek, tidak ada lokasi lain yang cocok. Ini adalah satu-satunya tempat di mana yang lain akan merasakan perasaan memiliki yang terkuat. Namun, mantan Akademi Shrek telah berubah menjadi badan air. Tidak mungkin lagi baginya untuk membangun kembali Shrek Academy di alamat aslinya. Satu-satunya cara adalah membangunnya kembali di bank. Biaya yang dikeluarkan, air danau Dewa Laut yang dipenuhi radiasi adalah masalah besar. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya, perairan di sekitarnya hanya akan tercemar oleh amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Bagaimana dia membangun kembali Shrek tanpa sumber air yang cocok? Tang Wulin punya ide saat memikirkan masalah ini. Tubuhnya berkedip dengan cahaya merah muda redup dan sesosok muncul di sampingnya. Itu adalah Fragrance Damas Immortal. Saudara Luo. Tang Wulin mengangguk ke arah Damas Tulip. Damas Tulip berkata, saya sudah merasakan masalah yang Anda hadapi dan sangat sulit untuk mengatasinya. Radiasi dalam air ini sangat kuat. Dan tampaknya itu bahkan lebih kuat di kedalaman. Itu tertinggal oleh ledakan hebat saat itu. Kan? Meskipun saya tidak tahu apa amunisi jinak tetap peringkat God Killer yang Anda pikirkan. Itu pasti keberadaan yang menakutkan. Saya rasa radiasi di sini tidak akan hilang bahkan selama 1000 tahun. Jika Anda ingin tinggal di sini, Anda harus menyelesaikan masalah mengenai radiasi ini terlebih dahulu. Tang Wulin bertanya, Saudara Luo, apakah Anda tahu cara untuk menghilangkan radiasi ini? Aura Anda dapat mengandung semua racun. Apakah akan bekerja pada radiasi ini? Damas Tulip menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa. Aura saya hanya bisa mendetoksifikasi racun. Sedangkan radiasi ini adalah bentuk energi. Energi ini sangat negatif dan penuh dengan kekuatan pengganggu. Dengan kata lain, itu sangat merusak dan telah sangat melebihi kemampuan saya. Namun,
Meskipun aku tidak bisa, masih ada satu yang sangat cocok untuk menangani situasi seperti ini. Oh, mata Tang Wulin cerah. Siapa itu? Damas Tulip tersenyum tipis. Jauh di cakrawala namun dekat di depan mata seseorang. Aku. Tang Wulin menunjuk ke dirinya sendiri ketika dia melihat Damas Tulip dengan tidak percaya. Dia tidak bisa mengerti mengapa Damas Tulip mengatakan bahwa dia bisa menyelesaikan masalah ini. Damas Tulip berkata, "Tentu saja aku tidak berbicara tentang dirimu sendiri. Tetapi solusi untuk masalahnya ada di dalam dirimu. Pikirkan tentang hal ini. Siapa yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan semua masalah lingkungan di benua ini?" Tang Wulin cerdas. Matanya langsung menyala. "Kamu berbicara tentang benih kehidupan. Itu adalah sumber dari semua kehidupan di Douluo benua. Iya nih. Jika ada yang bisa mengubah lingkungan alami, itu akan menjadi benih kehidupan. Itu mampu mengubah gunung-gunung bersalju menjadi padang rumput. Danau Dewa Laut ini adalah tempat ia tinggal sebelum ini. Apakah bisa memperbaiki area ini juga?" Ketika dia memikirkan hal ini, Tang Wulin diam-diam memanfaatkan kekuatan spiritualnya. Dia mencoba berkomunikasi dengan Life Seed yang sedang dipelihara di antara alisnya. Dia harus mengakui bahwa kekuatan spiritual yang kuat sangat membantu dalam banyak aspek. Sangat cepat, dia merasakan aura benih kehidupan. Pola lampu hijau samar muncul di dahinya dan 7 cincin jiwa Tang Wulin juga muncul. Cincin jiwa keemasan kehijauan kelima berkedip. Setelah dia menyerap benih pesawat dari 3 raja dari pesawat abisal, Life Seed jelas menjadi lebih kuat. Cincin jiwa natur-naturnya bersinar dan sumber kehidupan yang padat segera dibebaskan dari tubuh Tang Wulin. Long Yuxue yang malu tidak bisa menahan perasaan tertarik padanya. Karena dia basah kuyup dalam air danau Dewa Laut. Radiasi itu secara alami menyerang tubuhnya. Dia tidak memiliki tubuh yang kuat seperti Tang Wulin. Meskipun dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk memblokir radiasi, dia masih merasa tidak nyaman. Namun, ketika Tang Wulin merilis sumber kehidupan yang padat, dia merasa seolah seluruh orangnya dipenuhi energi. Dia harus menahan keinginan untuk melemparkan dirinya ke lengan Tang Wulin. Tang Wulin diam-diam berusaha berkomunikasi dengan Life Seed. Segera setelah ekspresinya menjadi sangat tidak biasa. "Bagaimana itu? The Life Seed pasti telah memberi Anda respons." "Bukan?" Damas Tulip bertanya pada Tang Wulin. Tang Wulin mengangguk. "Ya, kau benar. Life Seed dapat menyelesaikan masalah di sini. Tetapi jika kita ingin menyelesaikan kekuatan destruktif yang sangat besar di sini, kita akan membutuhkan jumlah kekuatan hidup yang sama untuk membatalkannya. Aura destruktif dari 2 amunisi soul tetap peringkat God Killer terlalu padat. Tidak mudah untuk membatalkannya. Benih kehidupan membutuhkan lebih banyak kekuatan hidup untuk melakukannya. Juga, fondasi sumbernya terletak di sini. Ia mau menanamkan akarnya dan tinggal di sini. Bagaimana kita bisa menyediakannya dengan kekuatan hidup yang cukup? Sebagai makhluk jiwa tipe tanaman, Damas Tulip sangat akrab dengan tingkat kekuatan hidup Life Seed. Kekuatan hidup yang dibutuhkan oleh Life Seed tidak bisa begitu saja disuplai oleh beberapa organisme hidup sederhana. Tang Wulin tersenyum pahit dan berkata, "Kita membutuhkan kekuatan hidup yang sangat besar. Misalnya, Plain Seed dari monarki pesawat abisal yang telah kita bunuh sebelumnya. Selain itu ada beberapa makhluk dengan energi kehidupan yang sangat padat di benua. Kristal kehidupan di tengah Great Stardew Forest. Namun, tempat itu tampaknya terlarang bagi kami." Mendengar kata-kata ini, ekspresi Damas Tulip berubah juga. Entah itu pesawat abisal atau wilayah tengah Great Stardew Forest, mereka bukanlah lokasi yang bisa mereka masuki dengan mudah. Tingkat bahaya di kedua tempat juga sama tinggi. Ini terutama berlaku untuk pesawat abisal. Tanpa ragu, Sage King yang dalam itu sangat waspada terhadap Tang Wulin. Begitu dia menginjakkan kaki di pesawat abisal, tidak akan ada bedanya dengan seekor domba yang berjalan ke sarang harimau. Dia pasti akan mati karena pengalaman itu. Bahkan jika dia memiliki beberapa limit Douluos yang menemaninya ke jurang, itu tidak akan cukup. Setelah semua Sage King jurang adalah penguasa seluruh pesawat abisal. Adapun bahaya dari wilayah pusat Great Stardew Forest, hampir tidak perlu membandingkannya. Tempat apa itu? Dikatakan bahwa beberapa binatang buas jiwa besar yang tersisa di dunia tinggal di sana.
Binatang buas yang galak itu telah bertahan hidup dengan keras bahkan di era ini di mana teknologi jiwa umat manusia telah maju ke tingkat yang besar. Dan mereka juga tidak ditangkap atau dibunuh oleh spirit pagoda. Sehingga tingkat kekuatan mereka dapat dibayangkan. Mereka bukan makhluk yang bisa dibandingkan dengan tulip damas dan makhluk berjenis tanaman lainnya. Ada kemungkinan besar bahwa mereka akan kehilangan nyawa jika mereka pergi ke sana. Dikatakan bahwa Raja Naga Hitam bermata emas, yang juga dikenal sebagai Dewa Binatang, tidur nyenyak di wilayah tengah hutan Great Stardoll. Khususnya karena keberadaan binatang jiwa yang menakutkan ini, yang basis budidayanya mendekati jutaan tahun. Bahwa binatang buas dari Great Stardoll Forest masih ada sampai hari ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tulip Damas bertanya pada Tanggulin. Bab 1163, Benih Kehidupan. Tanggulin berbicara dengan sedikit tidak berdaya. Saya hanya bisa meminta Life Seed untuk mengembalikan Danau Dewa Laut terlebih dahulu. Ini memberitahu saya bahwa situasinya tidak optimal. Dan tempat itu dipenuhi dengan energi destruktif. Meskipun demikian, dari kedalaman kemalangan datang kebahagiaan. Ia mampu mengubah energi destruktif menggunakan kekuatan hidupnya sendiri. Konsumsi energinya mungkin tinggi. Tetapi kekuatan kehidupan setelah konversi akan lebih berlimpah dan bermanfaat untuk berakar dan berkecambah. Itu akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Karena fondasi aslinya ada di sini. Dan dengan kekuatan kehidupan bawaan di dalam elemen air yang berlimpah di sekitarnya. Ini adalah tempat yang paling cocok untuk berakar sekali lagi. Itu telah menginstruksikan saya untuk menanamnya di tempat terdalam danau. Kekuatan hidup yang diserapnya di masa lalu sudah cukup untuk mempertahankannya setidaknya selama 1 tahun. Kita hanya perlu mengisinya dengan kekuatan hidup tambahan sesudahnya. Jika kita tidak dapat memperoleh kristal kehidupan atau benih pesawat, kita dapat mengisinya dengan jenis kekuatan kehidupan lainnya. Namun, saya khawatir kita perlu membunuh atau menggunakan metode lain untuk mendapatkan kekuatan hidup lainnya. Tulip Damas berbicara dengan serius. Kami punya prioritas lain. Life Seed sangat penting untuk keselamatan seluruh benua. Bahkan mungkin seluruh Douluo planet. Jika Life Seed layu, seluruh planet akan berangsur-angsur layu juga. Pada saat itu, saya khawatir itu akan mengakibatkan kepunahan umat manusia. Jadi, kita harus membantunya berakar dan berkecambah sehingga bisa mendapatkan kembali vitalitasnya. Baiklah. Aku akan membantu benih kehidupan untuk berakar di sini terlebih dahulu. Tanggulin mengangguk ke arah Tulip Damas. Dia meminta Long Yuksue untuk menunggunya. Dia kemudian melompat dan menyelam ke dalam air. Long Yuksue mengutuk pelan saat menyaksikan Tanggulin menyelam dengan anggun ke danau. Kekhawatirannya terhadapnya sebelumnya benar-benar sia-sia karena dia tidak berharap dia menjadi perenang yang sangat baik. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Tanggulin tumbuh di laut? Dia telah melawan angin dan ombak sejak dia masih kecil. Secara alami, dia luar biasa dalam berenang. Radiasi destruktif di danau es menyerang tubuh Tanggulin terus-menerus tetapi dia tidak terpengaruh karena dia telah membentuk koneksi dengan kekuatan hidup. Cincin jiwa hijau emas membentuk perisai hijau samar di sekitar tubuhnya untuk memblokir radiasi dari luar. Tanggulin menyelam jauh-jauh. Dia jelas bisa merasakan bahwa semakin dalam dia menyelam, semakin kuat radiasi di sekitarnya. Dia hanya bisa membayangkan betapa kuatnya amunisi jiwa tetap God Killer yang menakutkan kembali pada awalnya. Bahkan dewa tidak bisa menahan senjata penghancur seperti itu. Apakah umat manusia tidak melihat kehancuran diri mereka ketika mereka menciptakan senjata seperti itu? Tulip Damas sudah menyatu kembali ke tubuh Tanggulin. Tapi itu masih mengeluarkan aroma samar untuk Tanggulin. Meskipun itu tidak mampu menetralkan radiasi, itu membantu menyegarkan pikiran dan jiwanya. Semakin dalam Tanggulin menyelam, semakin redup cahaya sekitarnya menjadi. Benih kehidupan yang ada di pikirannya membimbingnya saat dia bergerak maju. Tidak ada makhluk hidup di Danau Dewa Laut. Jadi itu terasa sangat tenang. Suasana mengerikan dan lingkungan tidak ada. Detak jantung inti Tanggulin memberikannya nutrisi yang cukup. Pada pangkat sage jiwa, Tanggulin telah melampaui domain umat manusia. Sebenarnya, itu bukan masalah baginya untuk menyelam dalam waktu yang lama. Tanggulin terus berenang setelah menyelam ratusan meter. Untungnya, dia mendapat bimbingan dari Life Seed.
Kalau tidak mudah untuk mencari pusat danau. Akhirnya, Life Seed yang terletak di antara alisnya bergetar sedikit. Tang Wulin berhenti segera setelah ia mendarat di tengah dasar danau. Air di sekitarnya mengalir deras. Dengan menggunakan kekuatan spiritualnya, ia mengamati bahwa radiasi itu dipenuhi dengan aura destruktif yang samar-samar berwarna ungu. Itu berfluktuasi seiring dengan arus. Akan sulit bahkan bagi makhluk berjiwa tipe air dengan energi kehidupan yang kuat untuk bertahan hidup di lokasi seperti itu. Daerah di antara alisnya terasa gatal untuk sesaat ketika menembakkan aliran cahaya hijau yang mendarat di dasar danau. Segera setelah itu, bayangan hitam bosan keluar dari danau. Itu adalah bayangan pohon anggur hijau. Kemudian, Tang Wulin merasakan gelombang dari daerah antara alisnya ke arah danau. Tang Wulin segera merasa kosong. Inti naga dan inti jiwa di tubuhnya berdenyut dengan intens. Dia tidak bisa mengendalikan diri dari melepaskan energi paling murni dari tubuhnya dan memasukkannya ke dalam pokok anggur. Dasar danau mulai berubah. Danau yang dalam secara bertahap memancarkan sinar hijau samar setelah infus Life Seed. Munculnya sinar hijau segera membuat gelombang energi destruktif sekitarnya. Aura destruktif secara spontan menolak penampilan kekuatan hidup. Segera, pusaran ungu gelap terbentuk di sekitar tempat di mana benih kehidupan telah berakar. Terlepas dari penampilan pusaran ungu tua, tepi danau di sekitar itu bahkan berubah lebih hijau. Gumpalan energi ungu yang samar dikonsumsi di bawah pengaruh diam-diam kekuatan hidup. Seperti yang diharapkan, Life Seed sudah mulai melahap energi destruktif di danau. Tang Wulin sangat gembira. Jadi dia tidak berusaha untuk menanamkan kekuatan jiwanya dan mengandalkan energi padat murni yang dihasilkan melalui metode surga misterius untuk mengisi benih kehidupan. Dia melemah secara bertahap. Saat itulah adegan aneh muncul di Danau Dewa Laut. Elemen air yang kaya dan padat mulai berfluktuasi dalam persepsi Tang Wulin. Awalnya itu adalah titik cahaya biru yang kental dalam persepsi rohaninya. Kemudian, itu tumbuh menjadi tempat yang lebih besar yang terlihat oleh mata telanjang sebelum naik ke Life Seed. Makanan dari elemen air membuat Life Seed lebih hijau. Tiba-tiba, area di antara alis Tang Wulin bergetar sekali. Dia merasakan sesuatu telah berjuang bebas dari tubuhnya. Segera setelah itu, cincin jiwa emas kelima di tubuhnya redup dalam sepersekian detik dan berubah menjadi ilusi. Cincin jiwa sepertinya bisa menghilang kapan saja. Sementara itu, hamparan hijau di tengah danau tiba-tiba berubah transparan di bawah tatapan tajam Tang Wulin. Itu seperti permata hijau yang sangat besar. Di kedalaman permata, sebuah biji emas samar berdenyut ringan, mirip dengan detak jantung, dan memancarkan sumber kehidupan yang sangat padat. Setiap kali sumber kehidupan menyebar keluar, sejumlah besar energi destruktif dimakan dan diserap dari lingkungan. Ini, pada gilirannya, membuat hijau lebih gelap. Proses mengambil root telah berhasil. Pikiran seperti itu muncul dalam pikiran Tang Wulin. Dia tidak merasa sedih karena dia mungkin bisa kehilangan keterampilan jiwa kelimanya. Lebih penting bagi Life Seed untuk berakar. Bahkan, itu adalah langkah penting dalam membangun kembali Akademi Shrek. Dengan pengaruh Life Seed, itu sama dengan menanam fondasi dan menetapkan inti dari Shrek Academy. Sama seperti bagaimana pohon emas kuno menjaga Akademi Shrek. Paviliun Dewa Laut tidak hanya memungkinkan Shrek untuk menghasilkan lebih banyak pembangkit tenaga listrik, tetapi juga bertindak sebagai pertahanan terakhir. Tanpa pohon emas, Tang Wulin tidak mungkin berada di tempatnya sekarang. Karena kekuatan kehidupan di benua itu semakin menipis pada saat itu, pohon emas bertindak sebagai perpanjangan dari benih kehidupan. Selain itu, kebangkitan anak alam di Tang Wulin telah melemahkannya. Kalau tidak, dia akan bisa melindungi lebih banyak orang. Tang Wulin selalu menyalahkan dirinya sendiri untuk itu. Mungkin, lebih banyak orang akan selamat jika bukan karena dia. Dengan demikian, emosi dalam hatinya meledak, mirip dengan ledakan minyak. Ketika dia menyaksikan Life Seed berakar. Paviliun Master, Grand Teacher, Guru Shrek Academy, sesama kawan, dan siswa. Semoga arwah almarhum memberkati dan melindungi saya sehingga Life Seed dapat berkecambah dan berkembang dan Akademi Shrek kami dapat kembali ke benua sekali lagi. Tang Wulin mengerutkan bibirnya dengan erat dan mengepalkan tinjunya tanpa sadar.
Dia menatap lekat-lekat benih kehidupan saat dia dengan tenang memasukkan energinya ke dalam benih. Meskipun sensasi yang dia rasakan melemah, dia tidak berhenti bahkan untuk momen sekecil apapun. Benih kehidupan itu bersinar lebih terang. Secara bertahap, bagian atas biji pecah. Tunas kecil tumbuh dari dalam benih dan menembus tanah. Bosan menembus tanah dengan kemauan yang kuat. Meskipun dikelilingi oleh energi yang merusak dan berdesir di air dengan anggun. Pada saat itu muncul semua energi destruktif dalam jarak 100 meter melonjak liar menuju Life Seed. Tang Wulin kaget. Dia ingin campur tangan tetapi dia tidak tahu bagaimana menghentikannya. Sementara itu, sinar hijau dipancarkan dari Life Seed. Setelah kontak dengan sinar hijau, energi destruktif menjadi bagian darinya. Sinar hijau kemudian bosan ke tanah dan menyalurkan dirinya ke akar Life Seed. Apa itu tadi? Konversi kehidupan. Apakah itu mencoba mengubah energi destruktif menjadi kekuatan hidup? Itu benar-benar membuktikan dirinya sebagai benih kehidupan. Itu tumbuh pada tingkat yang terlihat oleh mata telanjang sambil menyerap energi destruktif. Hanya butuh beberapa saat sebelum berubah menjadi pohon setinggi sekitar 3 meter. Ada 7 cabang di pohon dengan 7 daun di masing-masing cabang. Itu tembus hijau dan penuh dengan kekuatan hidup yang padat. Bab 1164 The Life Bloom. Selesai. Proses mengakar telah berhasil. Tang Wulin merasakan kelegaan yang dalam di hatinya. Dia telah memelihara benih kehidupan di dalam tubuhnya selama ini. Meskipun itu sangat bermanfaat baginya, dia ingin Life Seed berakar lebih banyak lagi. The Life Seed mewakili kekuatan hidup seluruh pesawat. Tang Wulin memiliki rasa takut yang bertahan lama ketika dia berpikir tentang bagaimana dia hampir dimakan oleh Raja Sage Abyssal. Jika Life Seed telah dimakan pada saat itu, pesawat benua Douluo dipastikan akan dihancurkan oleh pesawat Abyssal. Saat ini, benih kehidupan telah berakar dan berkecambah. Selanjutnya, fokusnya adalah bagaimana membuatnya tumbuh lebih kuat. Tang Wulin sedikit lega. Dia menyaksikan energi destruktif di sekitarnya berangsur-angsur seimbang dengan kekuatan hidup Life Seed. Energi destruktif terus dikonversi sebelum dikirim ke kedalaman tanah melalui akar Life Seed. Tang Wulin sekarang siap untuk kembali ke permukaan. Dalam keadaan biasa, relatif mudah menahan napas untuk waktu yang lama. Namun, dia telah melepaskan semua energi di tubuhnya pada ledakan penuh ke Life Seed. Dalam keadaannya yang lemah, dia bisa merasakan tekanan mencekik dari air yang menelannya. Sementara itu, cabang di posisi paling atas pada Life Seed tiba-tiba bergerak. Sesaat kemudian, bunga kecil mekar di cabang. Itu adalah bunga emas. Itu mengubah air danau sekitarnya menjadi hamparan cahaya keemasan. Kuncup bunga sedang mekar penuh dalam sekejap mata. Adegan aneh menghentikan Tang Wulin di jalurnya. Apakah Seed Life berbunga? Sebelum dia bisa pulih dari keterkejutannya, kelopak emas tiba-tiba terpisah dari kuncup bunga dan tersebar. Di tempat bunga, buah emas tumbuh. Buah emas terbang langsung ke arah Tang Wulin dan meledak tiba-tiba di bawah tatapan bingungnya. Itu berubah menjadi gumpalan cairan emas yang mengalir ke 7 lubang tubuhnya. Segera, Tang Wulin merasakan embusan aroma tak terlukiskan mengisi setiap sudut seluruh tubuhnya. Sensasi yang melemah dan kelesuan dari sebelumnya semua hilang seketika dan dia merasa dipelihara dan diberdayakan. Bahkan merasa seperti telah disublimasikan. 7 lapisan terakhir dari segel Raja Naga Emas tampak lebih kencang. Apa itu tadi? Tang Wulin menatap bingung pada kulitnya yang berubah tembus. Benih emas muncul diam-diam di mana buah emas meledak di saat berikutnya. Itu tampak lebih kecil dari benih kehidupan asli. Sekitar sepertiga dari ukurannya. Pada saat berikutnya, itu berubah menjadi aliran cahaya keemasan yang bosan ke wilayah antara alis Tang Wulin sebelum menghilang. Kekosongan yang dia rasakan setelah kepergian Life Seed hilang. Seolah-olah semuanya kembali normal lagi. Pergi, anakku. Anda dapat meneruskan kekuatan hidup kepada saya kapan saja melalui koneksi kehidupan. Kebangkitan kehidupan tergantung pada kekuatan Anda sekarang. Semburan energi hangat berubah menjadi sinar keemasan yang menyelimuti tubuh Tang Wulin. Dia naik perlahan ke permukaan danau. Hati Tang Wulin dipenuhi dengan kejutan saat ini. Apakah itu kekuatan benih kehidupan? Apakah sekarang mampu berkomunikasi dengan Tang Wulin?
Saat dia hendak mengatakan sesuatu kepada Life Seed, koneksi terputus. Cahaya pohon kehidupan yang baru tumbuh tampaknya meredup setelah lenyapnya buah. Saudara Damas, itu? Tang Wulin bertanya dengan bingung. Di sisi lain, tulip Damas penuh kegembiraan dan berkata, Mazmur kehidupan. Itu adalah Mazmur kehidupan. The Life Mazmur pohon kehidupan. Pilihan kami untuk meninggalkan Ichevire Polaris Ice bersama Anda hanyalah pilihan terbaik dalam hidup kami. The Life Seeds Life Mazmur akan melimpahkan Anda dengan hampir tak terkalahkan. Ini akan benar-benar menyublimkan atribut hidup Anda ke jajaran dewa. Dan itu akan memberi Anda akses langsung ke sana. Saya mengerti sekarang. Benih kehidupan khawatir bahwa itu tidak akan mampu bertahan dengan sendirinya. Itu akan layu tanpa kekuatan hidup yang memadai di masa depan. Dengan demikian, itu menghasilkan buah kehidupan sebagai mazmur hidup Anda sehingga Anda dapat menyerap kekuatan hidup yang tersedia antara langit dan bumi. Benih sekunder dalam buah kehidupan akan menjadi harapan masa depan. Bahkan jika benih kehidupan layu, ia akan memiliki kesempatan untuk kebangkitan melalui benih sekunder. The Life Seed benar-benar telah memikirkan hal ini. Kami pasti akan membantu untuk memperoleh tenaga hidup yang dibutuhkan dengan cara apapun. Ketika telah tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi yang mencapai ke langit, Anda akan memahami pentingnya mazmur kehidupan saat itu. Meskipun Tang Wulin tidak sepenuhnya memahami Damas Tulip, dia tahu apa yang perlu dia lakukan sekarang. Tidak diragukan lagi. Pohon kehidupan masih merupakan inti kehidupan seluruh planet Douluo. Hanya dengan menyediakannya dengan kekuatan hidup yang memadai, ia dapat tumbuh untuk menyediakan energi kehidupan yang sangat besar untuk memberi makan planet ini dan mengisinya dengan vitalitas dan sumber kehidupan. Oleh karena itu, ia perlu memberikan kekuatan hidup yang memadai untuk Life Seed agar tidak layu. Tang Wulin percaya bahwa ketika pohon kehidupan tumbuh menjadi pohon emas kuno sekali lagi, ia dapat membangun kembali Akademi Shrek di bawah perlindungan pohon yang kuat. Dia akhirnya mengambil langkah ke arah tujuan membangun kembali akademi. Apalagi itu adalah langkah yang solid. Tang Wulin menjulurkan kepalanya keluar dari air untuk menghirup udara segar. Dia diremajakan sekaligus. Jantungnya berdetak lebih kuat sekarang dari makanan mazmur kehidupan. Itu bukan berasal dari inti naga atau energi Golden Dragon King Bloodline. Sebaliknya, itu adalah energi yang sepenuhnya milik dirinya sendiri. Tang Wulin menemukan bahwa hatinya telah berubah banyak keemasan untuk mengejutkannya. Selain itu, kekuatan detak jantungnya tidak jauh berbeda dari inti naganya. Itu berasal dari kekuatan hidup yang padat. Dia sedang bersiap untuk berenang ke pantai. Tiba-tiba, fluktuasi kekuatan jiwa yang kuat muncul dalam persepsi rohaninya. Itu datang dari tempat Long Yuxue memarkir mobil. Hah? Apakah Yuxue bertemu musuh? Tang Wulin tidak berani melambat. Dia segera melompat keluar dari air. Meskipun dia tidak bisa menggunakan armor tempurnya saat ini, dia masih memiliki basis budidaya Soul Sage. Dia bergegas ke pantai dengan kecepatan penuh. Di kejauhan, dia sudah bisa melihat aliran cahaya keterampilan jiwa yang berkilauan disertai dengan panggilan lembut. Fluktuasi kekuatan jiwa sangat kuat. Lawan Long Yuxue lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia sudah menjadi kaisar jiwa 6 cincin dan elit dari tentara Dewa Darah. Seorang master jiwa dengan peringkat yang sama tidak mungkin menjadi lawannya. Namun pada saat ini, Long Yuxue bertarung melawan lawan yang tampaknya lebih kuat. Lawan itu mirip dengan ilusi di sisinya yang memiliki kemampuan menyerang yang sangat baik. Long Yuxue pasti akan menderita beberapa kerugian selama konfrontasi mereka. Jika bukan karena keterampilan jiwa salju es yang mengesankan dalam mengendalikan situasi pada suhu rendah bersama dengan penguatan elemen air dari Danau Dewa Laut, dia mungkin sudah kalah. Aku akan melihat berapa lama kamu bisa bertahan kalau begitu. Sebuah suara lembut terdengar dari sosok ilusi. Segera setelah itu, sosok itu tiba-tiba mengembun dan berubah menjadi kucing hitam. Itu menerkam ke arah Long Yuxue dengan kecepatan kilat. Cakar depannya tiba-tiba membesar sementara tubuhnya berubah transparan untuk menghindari senapan es Long Yuxue. Cakar kucing besar itu ada di hadapan Long Yuxue dalam sepersekian detik. Itu kemudian membuat gerakan menamparkan ke bahunya. Saat ini, baju perang pertempuran dua kata Long Yuxue sudah dilepaskan. Dilihat dari kekuatan cakar kucing,
Baju sirah pertempuran Long Yuksue mungkin tidak bisa menahan hantaman dari cakar itu. Entah dari mana, sosok raksasa yang berkelap-kelip dengan cahaya keemasan melangkah masuk sebelum Long Yuksue. Bang! Cakar kucing menamparkan sosok emas dengan ganas. Namun, sosok emas itu nyaris tidak berayun saat dia mendapatkan kembali stabilitasnya. Dia telah memblokir serangan kucing hitam itu seperti perisai pelindung. Bab 1165, Neraka Tersisa. Kucing hitam berjungkir balik di udara dan tanpa suara dengan tangkas mendarat di keempat anggota tubuhnya. Sepasang mata dengan warna campuran hijau dan biru berkilauan dengan sinar pembunuh menatap orang-orang di depan mereka. Tentu saja, ini lebih dari sekadar kucing sungguhan karena hampir tidak ada binatang berjiwa tipe kucing lainnya yang mampu membudidayakan ke tingkat seperti itu. Jika ini bukan kucing maka itu adalah manusia yang telah berubah melalui avatar jiwa bela diri seseorang. Orang itu memiliki basis budidaya 7 cincin jadi secara alami. Orang itu dapat menekan basis budidaya 6 cincin Long Yuksue. Justru Tang Wulin yang memblokir sebelum Long Yuksue sekarang. Dia menatap kucing hitam itu dengan tatapan tetap. Matanya sedikit menyipit sementara lengannya terbuka lebar di samping tubuhnya ketika sinar keemasan tipis melingkari tubuhnya. Yuksue, masuk ke mobil, kata Tang Wulin dengan suara berat. Baiklah. Long Yuksue telah terlibat dalam pertempuran dengan lawan ini sebelumnya. Dia terus-menerus ditekan. Selain itu, kemampuan lawan bahkan lebih kuat daripada yang terlihat. Long Yuksue telah melepaskan armor perang 2 kata namun lawannya belum melepaskan armor pertempurannya. Tidak ada yang bisa dia lakukan meskipun ditekan oleh avatar jiwa bela diri lawan. Kemampuan macam apa itu? Basis kultivasinya yang 6 cincin di samping armor pertempuran 2 kata membuatnya memiliki kemampuan bertarung yang sama dengan Sol Douluo 8 cincin. Kucing hitam hanya berhenti sejenak sebelum menerjang lagi ke arah Tang Wulin dengan kecepatan kilat. Dua cakar di bagian depan bergerak sangat cepat sehingga mereka menciptakan bayangan yang tak terhitung dalam sekejap. Tang Wulin tidak bisa melihat dengan jelas melalui garis serangan lawan tetapi dia bisa merasakan bahwa tubuhnya benar-benar diselimuti oleh serangan lawan. Cakar kucing itu sangat tajam. Tepinya yang tajam berkilauan dengan cahaya. Tang Wulin berteriak dengan suara yang dalam saat dia melangkah maju dengan kaki kirinya dan melemparkan pukulan kait kanan. Tidak ada skill lain selain kekuatan murni yang digunakan untuk menang atas musuh. Tang Wulin tidak memiliki niat untuk bersaing melawan kecepatan lawan ketika bertarung melawan seorang master jiwa tipe agility dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, dia sangat percaya diri pada tubuhnya yang sudah mulai memahami teknik rahasia bawaan tubuh sekte. Dia ingin melihat yang mana dari mereka yang bisa melukai yang lain dalam pertempuran kecepatan melawan kekuatan. Kau punya ribuan cakar dan aku hanya punya pukulan. Tang Wulin mengayunkan tinjunya. Tidak ada aura megah yang dilepaskan. Tetapi dalam persepsi kucing hitam di sisi yang berlawanan, pukulan itu mirip dengan meteor yang membawa tekanan mengerikan yang membuat jiwanya gemetar. Cakar kucingnya mungkin belum tentu bisa mengalahkan musuh. Tetapi tidak ada keraguan bahwa itu pasti akan mati secara tragis jika ingin menanggung pukulan lawan. Kucing hitam tiba-tiba mencabut cakarnya pada saat yang paling penting. Tubuhnya berjungkir balik di udara dengan gerakan yang sangat gesit. Aliran cahaya yang dalam dan tenang muncul di atas kepalan Tang Wulin. Tapi itu tidak bertabrakan dengannya. Namun, aliran sinar pemotongan masih berhasil memangkas tekanan yang dibawa oleh tangan Tang Wulin. Siluet kucing hitam itu berubah menjadi ilusi sekaligus ketika menghilang menjadi kehampaan bersama dengan kilatan keretakan yang pecah sebelumnya. Itu muncul di belakang Tang Wulin di saat berikutnya dan secara bersamaan meraih ke belakang dengan cakar yang terentang. Segala sesuatu dapat digambarkan sebagai sempurna dalam segala hal. Apakah itu kecepatan reaksi atau penggunaan keterampilan jiwa? Itu bergantung pada penguatan avatar jiwa bela diri. Seolah-olah ia mencoba untuk merobek udara dengan serangannya dan belum menyerang targetnya. Tetapi Tang Wulin sudah bisa merasakan rasa sakit yang menusuk yang memancar dari otot-otot di punggungnya. Tang Wulin dengan dingin mencibir. Otot-otot di punggungnya melotot tiba-tiba ketika potongan-potongan sisik berbentuk berlian muncul. Dia bahkan tidak berbalik tetapi tubuhnya tiba-tiba bersandar ke belakang. Dia menggunakan tubuhnya sebagai senjata untuk segera membanting lawan.
Ini bukan metode yang biasa tetapi sesuatu yang telah ia pelajari dari Aruheng. Body Sek selalu menggunakan tubuh seseorang sebagai senjata. Sehingga setiap bagian dari tubuh seseorang dapat digunakan sebagai satu. Tampak jelas bahwa kucing hitam itu tidak mengharapkan Tang Wulin berperilaku seperti itu. Namun, dia tidak mengelak lagi kali ini karena dia ingin melihat mengapa lawan ini memiliki keberanian untuk secara paksa menahan serangannya dengan punggungnya. Pekikan menusuk terdengar keluar dari punggung Tang Wulin. Pakaiannya sobek dengan suara, mengungkapkan sisik emas di bagian dalam. Cakar kucing menyapu sisik yang mengakibatkan percikan api terbang kemana-mana dan mereka bahkan berhasil meninggalkan garis-garis putih pada sisik. Namun, kucing hitam itu terkejut melihat cakar tajamnya yang mampu merobek besi dan baja gagal menembus pertahanan Tang Wulin. Dia tak berdaya menyaksikan punggungnya yang lebar akan membanting dirinya. Dia bahkan lebih ketakutan ketika dia melihat sisik di punggungnya didirikan seperti dinding paku. Dia pasti akan berakhir dengan cedera parah jika dia harus menahan serangan itu. Monster macam apa itu? Bagaimana pertahanannya bisa begitu kuat? Selain itu, dia belum melepaskan jiwa bela dirinya bahkan sekarang. Tidak hanya dia menggunakan punggungnya untuk membanting lawan, tapi Tang Wulin juga secara bersamaan mengayunkan siku kanannya ke belakang saat dia berbalik. Tepat saat sikunya terayun ke belakang, raungan naga terdengar tidak jelas meledak di udara. Reaksi kucing hitam itu sangat cepat. Dia menyaksikan serangannya tidak berguna. Dia mengubah momen kedua cakarnya dari menggaruk menjadi menamparkan dalam upaya mengandalkan momentum Tang Wulin untuk melompat mundur. Namun, pada saat inilah lapisan kecemerlangan emas berkabut keluar dari punggung Tang Wulin. Kucing hitam hanya bisa merasakan semburan lengket muncul seketika. Dia berhasil menamparkan punggung Tang Wulin tetapi terjebak pada kekuatan lengket. Dia tak berdaya menyaksikan saat dia akan menahan tabrakan sementara siku Tang Wulin secara bersamaan mencapai kepalanya. Oh tidak, bahkan dalam menghadapi titik kritis, kucing hitam itu tidak kebingungan. Transformasi aneh muncul di tubuhnya. Kucing hitam besar yang panjangnya lebih dari 2 meter tiba-tiba membengkak. Bulu hitamnya berubah dari hitam menjadi putih dalam sepersekian detik sementara sosoknya membengkak hingga 7 meter yang menghasilkan gelombang kekuatan. Lapisan cahaya keemasan berkabut di atas bulunya. Itu menurunkan kepala harimau dan menabrak siku Tang Wulin. Pada saat yang sama, sepasang cakar harimau dengan ganasnya bertepuk tangan ke depan dan bertabrakan dengan Tang Wulin yang mendekat. Bang! Bang! Macan putih raksasa pasca transformasi dihancurkan oleh dampak Tang Wulin. Dalam persaingan kekuatan, bahkan Aruheng menolak untuk menghadapi Tang Wulin sekarang. Kekuatan Tang Wulin telah mencapai tingkat Overlord Dragon yang sudah dewasa dan bahkan bisa melebihi itu setelah fusi lapisan ke-11 esensi Golden Dragon King. Harimau putih berguling-guling di tanah sebelum berbalik dan berdiri sekali lagi. Sinar mengerikan meledak dari matanya tapi itu juga bertindak dengan hati-hati. Itu melotot ke Tang Wulin karena mengungkapkan niatnya untuk melahapnya. Tang Wulin sudah berbalik saat ini. Matanya dipenuhi dengan kejutan ketika dia melihat ke arah harimau putih raksasa. Di sisi lain, Long Yuxue yang sudah mencapai mobil benar-benar terpana menyaksikan adegan di depannya. Sebagai generasi muda elit di Blood God Army, Long Yuxue selalu percaya diri dengan kemampuannya. Dia bahkan merasa sombong untuk status pembangkit tenaga listrik dalam generasi muda pasukan Dewa Darah dari benua. Bahkan dengan kehadiran Tang Wulin, dia berasumsi bahwa dia adalah kasus yang paling langka. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin dari 7 monster Akademi Shrek. Hanya ada satu Tang Wulin di dunia saat ini. Namun, dia tidak bisa menahan perasaan putus asa saat dia menyaksikan pertempuran Tang Wulin dengan lawan ini. Tang Wulin belum melihat bentuk asli tuan jiwa ini tetapi Long Yuxue sudah melihat melalui dia. Dia jelas seorang master jiwa perempuan yang bahkan lebih muda dari Long Yuxue. Namun basis budidayanya lebih kuat dari dirinya sendiri. Meskipun dia menderita kerugian setelah beberapa kali pertukaran dengan Tang Wulin, dia belum berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Selain itu, dia bahkan lebih kuat setelah berubah menjadi harimau putih raksasa. Di sisi lain, ketika dia bertarung melawan Long Yuxue sebelumnya dia tidak menggunakan ini sama sekali. Lawannya belum melepaskan baju perangnya juga.
Itu benar-benar mustahil baginya untuk tidak memiliki armor perang karena dia memiliki basis budidaya Soul Sage 7 cincin pada usia muda. Harimau putih raksasa berlutut. Tubuhnya membengkak sekali lagi dan menjadi lebih megah. Dari 7 cincin jiwa di tubuhnya, cincin jiwa pertama, ketiga, kelima dan ketujuh semuanya bersinar. Hanya dengan melihat kemampuannya untuk secara bersamaan melepaskan keterampilan jiwa dari 4 cincin jiwa, orang bisa mengatakan bahwa kemampuannya jauh melebihi tuan jiwa biasa lainnya. Namun, pada saat inilah Tang Wulin tiba-tiba berteriak, "Tunggu!" Macan putih tertegun sejenak. Itu tidak menerkam ke arahnya tetapi dengan dingin berkata, "Mengapa? Apakah kamu takut?" Tatapan Tang Wulin berubah menjadi sangat kaya dengan tidak percaya. Apakah kamu Wu Siduo?" Tubuh besar harimau putih itu menegang dengan jelas. Tetapi dia berteriak dengan keras pada saat berikutnya. "Siapa kamu?" Tang Wulin hanya ingat ini setelah ia mengubah pandangannya. Serangkaian suara retak terdengar dari tulangnya saat ia menjadi tinggi dan teguh sekali lagi. Dia menyeka tangannya di wajahnya dan mengungkapkan penampilan aslinya. Ketika harimau putih raksasa itu melihat penampilan aslinya, tubuhnya yang besar tiba-tiba menegang. 4 cincin jiwa bercahaya di tubuhnya secara bersamaan redup. Tanpa sadar berteriak, "Tang Wulin, apakah itu kamu?" Harimau putih berdiri seperti manusia ketika berbicara dan berubah kembali menjadi bentuk manusia sekali lagi. "Bukankah ini putri surga yang sombong? Wu Siduo, yang dianugerahi dengan jiwa belantara neraka dan jiwa kembaran harimau putih." Setelah melihat Wu Siduo, Tang Wulin merasa seolah-olah dia telah terputus dari dunia luar selama berabad-abad. Sejak hari ia bergabung dengan Akademi Shrek, ada banyak persimpangan yang tak terhindarkan antara dirinya dan Wu Siduo. Mereka adalah lawan. Mereka berkompetisi terus-menerus tanpa henti. Mereka juga teman sekelas. Mereka bergabung dengan upaya dan menjadi kelas paling kuat di Akademi Shrek. Wu Siduo telah menurunkan harga dirinya selama festival tanggal takdir Sigat dan mengakui cintanya pada Tang Wulin. Tetapi dia pergi dengan marah ketika dia ditolak oleh Tang Wulin. Tang Wulin tidak menyangka bahwa 1 tahun setelah kehancuran Akademi Shrek, mereka akan bertemu lagi di Danau Dewa Laut ini. Bersambung.